Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini rubrik Indonesia Maju dengan tim Kanal TV Anak Bangsa sowan ke kantornya sesepuh dari Polri. Beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar. Jabatan beliau banyak dulu semacam Polri, pernah jadi Gubernur Akpol, Kakor Lantas, Kapolda di Kepri, kemudian yang terakhir di Sulsel ya Pak, Sulawesi Selatan ya. Nah, beliau ini tokoh polisi yang luar biasa, beliau Akpol Angkatan 83 dan beliau juga menjabat jadi Ketua Divia Cita 83, benar Pak ya? Iya. Nah, ternyata setelah beliau pensiun dari Dirjen Perhubungan Darat, rupanya beliau tidak boleh istirahat oleh negara. Jadi tetap diperlukan menjadi anggota Komisi Kepolisian Republik Indonesia atau Kompolnas. Kini saya dengan sahabat saya, Marsikal TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, sowan ke kantornya Pak Mas Puji. Mas Puji, betul. Ya. Beliau ini luar biasa. Kita akan menunggu informasi apa yang disampaikan oleh Pak Puji Hartanto terkait dengan Kompolnas dan apapun yang terkait dengan kepolisian lah. Kita ingin mengulik-ngulik tentang polisi, Pak. Iya. Yeah. Nah, monggo Pak Puji, matur suwun, saya diterima ngopi di sini sama Mas Dwi. Ya, ini sudah lama Mas Dwi ini promosi ke saya tentang Pak Puji Hartanto. Harus ketemu Mas Rudi katanya. Orangnya luar biasa, suka bercanda. Bukan luar biasa, biasa di luar. Dan penugasan di polisi sangat komplit dan sekarang di Kompolnas. Pak Puji, nyun sewu. Orang awam mungkin sebagian besar belum tahu tugas pokok Kompolnas itu apa sebetulnya. Oh gitu ya. Ya, jadi sebelum secara serius kita masuk ke tugas pokok Kompolnas, tadi kan Mas Rudi ya menyampaikan bahwa ini sudah selesai pensiun tapi masih juga kemudian menjadi anggota Kompolnas. Jadi saya punya satu slogan ya. Jadi pada saat kita masih aktif, nah, saya punya slogannya itu begini, ya kan. Ya. Pengabdian tak pernah henti. Ya. Pengabdian pun tak kenal lokasi. Persahabatan untuk selamanya. Itu kenapa saya katakan gitu? Karena pengabdian tak pernah henti itu, kan. Dalam hal konteks mungkin kita tugas di kepolisian kan pada saat itu kan. Nah, kemudian ternyata berhenti. Oh, enggak juga. Ternyata kita mengabdi kepada masyarakat, kan bisa juga pada keluarga. Nah, kemudian lokasi, saya katakan tadi, pengabdian tak kenal lokasi. Nah, ternyata di kepolisian bisa, di kepemerintahan juga bisa, dan kemudian di masyarakat juga bisa. Dimanapun. Ya, tadi tak kenal lokasi. Country call, negara memanggil, selalu siap gitu. Nah, insya Allah. Ini ada personal tagline-nya menarik sekali itu ya. Jadi pengabdian tak pernah henti, pengabdian tentu tak kenal lokasi. Luar biasa. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi bahwa apa sih yang menjadi tugas kemudian wewenang ya fungsi daripada Kompolnas itu sendiri. Jadi sesuai dengan peraturan Presiden itu nomor 17 tahun 2011 di mana dibunyikan di dalam pasal 4 ya. Nah, itu menyatakan bahwa untuk tugas daripada Kompolnas antara lain yaitu memberikan masukan ya kepada Presiden tentang arah kebijakan Polri. Kemudian juga memberikan suatu masukan ya tentang pertimbangan untuk pemberhentian Kapolri dan pengangkatan Kapolri seperti yang baru kita laksanakan. Nah itu. Nah kemudian sedangkan untuk yang namanya wewenangnya, wewenangnya itu ini yang menjadi juga tugas kita, di mana kita mengumpulkan data, menganalisa, ya, memberikan masukan kepada Presiden untuk yang berkaitan tentang anggaran Polri,
ya, sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur, ya. Nah, itu kita ikut berperan untuk hal itu. Nah, satu lagi yang menjadi juga tanggung jawab kita, tugas Kompolnas adalah lain untuk menganalisa apa yang menjadi saran dan keluhan masyarakat. Ya. Ya. Nah, ini yang menjadi agak lebih dominan karena setiap hari itu keluhan masukan tentang ya katakanlah apakah itu perilaku petugas Polri di lapangan, ya, itu bisa mencapai dalam satu hari itu 20 ya pengaduan, baik itu lewat email, lewat surat tertulis, bahkan juga ada yang datang langsung. Sehingga tugas kita pada saat setiap harinya membaca pengaduan itu. Memang ada kotak pengaduan gitu Pak Puji? Ada. Oke. Kita sudah punya secara elektronik juga, kita punya yang namanya e-Kompolnas. Begitu kita masuk di website e-Kompolnas, itu kita bisa langsung mengeluhkan apa yang menjadi secara virtual bisa ya, cara tadi menggunakan elektronik, secara virtual kita audiensi juga kita sudah membuka forum itu sekarang. Nah, itu hal yang menjadi kemudian tugas Kompolnas dalam hal bagaimana Polri itu ke depan bisa lebih mandiri dan lebih profesional. Itu sih sebetulnya amanat yang dilaksanakan di dalam Perpres nomor 17 tahun 2011. Ya. Menurut saya Pak Puji, Kompolnas itu kalau nggak salah ada anggotanya ada 9 semuanya. 9 ya, 3 dari ex officio, 6 diangkat wakil masyarakat dan pakar Polri gitu ya. Sekarang ketuanya siapa sebenarnya dalam Kompolnas ini? Sesuai dengan Perpres yang diamanatkan siapa ketua, siapa wakil ketua, nah, itu dinyatakan bahwa sebagai ketua adalah Menko Polhukam. Ex officio. Kemudian wakil ketuanya ex officio itu Menteri Dalam Negeri. Kemudian ditambah sebagai anggota itu Menteri Kumham. Nah, baru kemudian ditambah ada 3 orang itu dari pakar kepolisian, ya kan? Nah, pakar kepolisian kita yang asli dari polisi purnawirawan itu ada 2, kemudian satunya itu dari mantan ya yang aktif di dalam kegiatan selama ini dengan kepolisian, berdosen kepolisian atau dalam konteks kepolisian, ya. Nah itu. Nah kemudian yang 3 itu dari tokoh masyarakat, ya kan, dari tokoh agama, kemudian dari juga ya betul-betul memang dia menguasai tentang kegiatan masyarakat. Pak Budi saya agak tertarik dengan Kompolnas biar masyarakat ada pencerahan, tahu persis tentang Kompolnas. Seleksi calon anggota Kompolnas ini itu hanya melibatkan eksekutif, dan berarti tidak melibatkan DPR ya? Oh tidak, ya jadi hanya eksekutif plus dari tokoh masyarakat dilibatkan ada, kemudian jadi presiden membentuk akademisi itu ya? Ada ditunjuk, nah itu dalam bentuk nanti pansel yang menunjuk presiden. Oh baik ya. Masa jabatan? Masa jabatan kita 4 tahun. Wah nanti jadi Pak Puji sampai tahun 2024? Insya Allah. Masa segar. Jadi boleh mencalonkan lagi boleh Pak ya? Boleh, jadi di dalam ketentuannya kita 2 kali bisa untuk mencalonkan. Jadi kalau mungkin periode saat ini selesai, kemudian periode yang akan datang akan ngikut lagi, ya masih di... Ini masih periode pertama Pak Puji? Kita periode pertama, 2019 kita mulai pansel, 2020 kita diangkat sampai nanti insya Allah 2024. Jadi 4 tahun Pak? 4 tahun. Selama setahun ini rasanya jadi anggota Kompolnas gimana Pak? Mungkin belum setahun ya. Nanti tahun. Pas Agustus baru 1 tahun. Rasanya gimana? Kesan-kesannya selama Ya kalau saya sih enjoy aja. Enak mana jadi polisi di Kompolnas? Ya enak jadi polisi lah. Polisi kan punya kewenangan, punya tugas dan tanggung jawab yang langsung bisa melayani, melindungi masyarakat. Iya. Kalau Kompolnas kan tugasnya seperti tadi disampaikan, dalam bagaimana kita mengawasi ya
tentang pelaksanaan tugas polisi itu sendiri, kebijakan Kapolri tentang apa yang ingin mau dilaksanakan, apabila ada hal yang mungkin kurang pas ya kita beri masukan ya melalui Presiden kepada Kapolri. Nah, Mas Dwi, monggo, tanya Mas. ya, terima kasih Mas Rudi. Monggo. Iya. Jadi Mas, Belum disilakan. Oke. Sorry. Ya, Mas Puji, kita pengen ini nih, ada keluhan nih dari masyarakat juga nih. Tadi salah satu tugas pokok Kompolnas itu kan memberikan masukan kepada instansi Polri atau bahkan memberikan apa dia Mas, mengoreksi ya Polri ya, kebijakan-kebijakan Polri. Sekarang misalnya ada perilaku dari masyarakat yang menurut kacamata awam itu adalah kewenangannya Polri untuk melarang. Tapi seolah-olah sekarang ini kan ada pembiaran, Mas. Contoh kecil aja, itu para pengguna motor, pengendara motor. Mungkin banyak di jalan itu yang sekarang seolah-olah dibiarkan saja di dalam, misalnya melawan arus. Ya, awalnya cuma satu dibiarkan, dua dibiarkan. Kemudian sekarang udah tidak merasa bersalah lagi kalau ini nih. Ini bisa disarankan barangkali Mas, ke Ya, kalau menurut saya itu tidak hanya dalam sisi masalah lalu lintas saja ya. Ini mungkin untuk koreksi kita bersama lah ya. Ya. Jadi hampir sudah terbiasa ya bahwa di kita itu kalau belum sampai dengan banyak, terus kemudian apalagi menimbulkan celaka, korban, nah itu belum ada tindakan-tindakan yang sifatnya masif terus kemudian dituntaskan. Nah, ya. Nah, jadi memang menarik apa yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi pertanyaannya. Apakah polisi membiarkan dalam hal ini? Menurut tema saya tidak membiarkan. Ada hal-hal yang memang dilakukan. Hanya mungkin ya menurut pengamatan saya tidak secara terus-menerus dan tidak masif. Nah, satu lagi penegakan hukumnya itu tidak secara tegas untuk dilakukan. Sehingga akhirnya mereka merasa, itu kan tadi, ini kalau ada polisi, kalau nggak ada, nggak usah. Itu satu. Yang kedua, memang juga harus tadi dengan pemerintah daerah, ya, di mana tidak bisa juga tinggal diam polisi. Contoh seperti misalnya tadi yang dikatakan melawan arus. Karena pastinya itu kan jalur itu satu arahnya mungkin terlalu panjang. Ya. Betul, ya. Sehingga kalau dibilang aspek ekonomi bagi masyarakat kecil itu merasa dia terganggu. Terusik lah akhirnya dia ambil jalan pintas. Dia tanpa menyampingkan masalah risikonya dia kan. Nah, polisi sendiri sebenarnya tahu dan polisi ini juga melakukan tindakan. Hanya tadi saya katakan tadi ya 3 hal. Pertama ya, dia tidak secara terus-menerus. Kemudian dia tidak secara masif. Ya, yang ketiganya penegakan hukumnya tidak tegas. Nah, sehingga akhirnya itu tadi begitu polisinya tidak ada, dia langgar lagi. Ini hampir tidak hanya masalah ya mohon maaf kalau kita menyoroti polisi saja, tapi kalau menyoroti masalah pemerintah daerah, ya misalnya pedagang kaki lima kan yang ada di dibiarkan dulu. Trotoar, ya pertama biasa-biasa aja 1, 2, 3 sih bisa. Begitu sudah banyak, nah baru kan, udah lama baru, akhirnya terus malah dia berontak. benar. Malah dia merasa benar kan? Mas Dwi, saya sekalian nyambung ya. Kemudian Pak Puji kan sempat menjabat Kak Korlantas. Saya itu jujur saja sebagai pengguna lalu lintas terganggu dengan kadang-kadang bukan pejabat ini, nggak tahu siapa, pengawalan dari Polantas polisi. Itu sebenarnya siapa yang boleh berhak minta pengawalan sih, Mas? Karena saya lihat ada beberapa orang biasa kok boleh gitu. Ini baru viral, ini beri anu ini Mas. Viral nih? Ya, saya pikir memang masyarakat harus diberikan lagi menurut masyarakat pencerahan lagi, sosialisasi lagi tentang siapa sih yang memang boleh ya dikawal, ya kan? Atau katakanlah diprioritaskan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya siapa sih yang punya hak mengawal? Nggak ada lain, di situ hanya polisi. Polisi, iya. Ya. Karena diamanatkan dalam undang-undang kepolisian, undang-undang nomor berapa? 22 tahun 2002 itu dinyatakan bahwa salah satunya adalah
kewenangan untuk Polri menjaga keamanan, mengatur, menjaga, terus kemudian mengawal, terus kemudian patroli, itu ada. Nah, di situ adalah polisi yang bertanggung jawab mengatur, menjaga, terus kemudian mengawal, terus kemudian patroli. Itu udah jelas-jelas itu polisi. Nah, sehingga dengan kalau kemudian ada yang lain, nah, itu yang perlu harus dievaluasi. Ya. Dulu sederhana permasalahannya. Nah, keterbatasan dari anggota Polri yang mengawal. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya mohon maaf nih, ya kan? Mungkin dari pemerintah daerah, ya kan? Nah, di sub, nah, dia ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Nah, dulu pernah zaman saya ke Korlantas itu, nah, di sub bikin pengawalan. Nah, udah langsung kita koreksi, kita lakukan koordinasi, nggak boleh. Sekarang nggak boleh lagi itu, Pak? Oh, itu bukan nggak boleh lagi, dari dulu juga nggak boleh. Nggak, karena masih ada beberapa. Nah, itulah yang saya dikatakan tadi, ya, dalam amanat undang-undang lalu kepolisian itu sudah jelas, ya, bahwa Polri yang mempunyai tanggung jawab untuk pengawalan. Saya potong. Kalau pengawalan pejabat TNI kan suka dikawal oleh pom-pom dari matra masing-masing gitu. Polisi militer lah. Polisi militer lah. Ya itu tadi, itu saya katakan, itu hampir sama dengan tadi yang saya katakan Di contoh di sub tadi. Iya. Harusnya nggak boleh juga ya? Harusnya tidak boleh juga. Nah. Jadi itu. Nah, hanya dalam hal kemudian dalam peraturan pemerintah di mana dinyatakan bahwa kalau tidak salah ya, peraturan pemerintah nomor 43 itu ya, tahun 1993 pasal 34 ya. Itu dinyatakan bahwa ada prioritas tertentu ya, yang harus diberikan kesempatan. Salah satunya tadi membawa jenazah, ya, berarti mobil jenazah atau ambulans sekaligus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kendaraan pemadam kebakaran, damkar. Terus kemudian ada lagi kendaraan yang ini sering disalahgunakan, kendaraan emergensi. Nah, kendaraan emergensi ini di sini seperti misalnya ada bencana alam, ya kan? Kemudian dia membawa bantuan, logistik, nah, itu diprioritaskan. Ya. Nah, kemudian yang lain apa? Nah, ini yang kemudian diikuti, yaitu ada pengawalan VVIP dan VIP. Nah, ini diprioritaskan, dan kalau dia tidak diprioritaskan berarti kan ya bagaimana kalau dia tidak dikawal? Berarti kan harus dikawal. Nah, kalau VVIP udah jelas, itu kan adalah setingkat presiden, kemudian wakil presiden, dan tamu negara. Setingkat presiden. Nah, Ya. itu. Menteri? Ya, termasuk menteri di situ. Menteri masuk di situ. Masuk di dalam situ. Nah, kemudian kontak dengan VIP, pejabat tadi. Nah, ini kalau di dalam peraturan yang saya tahu, itu ada 3 hal kepentingan dari pengawalan itu sendiri, Mas. Yang pertama, pengawalan itu apa tujuannya? Untuk aman dan prioritas. Itu khusus untuk VVIP dan VIP. Jadi aman dan prioritas. Aman untuk yang dikawal, aman juga bagi yang di luar ya, pemakai jalan lainnya. Itu. Yang kedua, pengawalan ini juga untuk apa? Untuk hanya sekedar prioritas. Nah, kenapa prioritas? Tadi misalnya kita ingin mencapai satu tempat dengan waktu tertentu. Ya kan? Nah, misalnya ada sekarang pejabat, katakanlah mungkin di situ gubernur diundang suatu acara, kemudian harus tepat waktu, nah kan dia harus dikawal. Nah, itu prioritas untuk dia sampai tempat tepat waktu. Nah, ada satu lagi, nah ini yang mungkin masyarakat terus menyamakan itu, yaitu boleh masyarakat minta dikawal, itu dalam aturannya tidak dilarang, boleh.
ya, dikawal oleh polisi. Nah tadi. Ya. Nah tapinya ini saya ingin sampaikan sama para pemirsa ini. Tapi apa? Hanya sekedar untuk dia sampai di tempat dengan aman, tapi tidak minta prioritas. Dan satu lagi, kenapa? Karena dia tidak tahu jalan. Itu contoh seperti saya nih, ya kan, bawa rombongan, ya katakan gitu. Katakanlah keluarga, ya kan, nah, keluarga nih, ya kan, sakit, ya kan, tidak perlu pakai ambulan. Nah, tapi kita minta bantuan polisi, boleh itu ya? Boleh, ya kan, untuk dikawal. Tapi tadi, ya kan, karena apa? Karena kita tidak tahu jalan, ya kan. Kemudian kita juga supaya aman, ya kan. Tapi tidak prioritas. Tapi tidak prioritas. Lampu merah ya berhenti. Harus berhenti, iya. Gitu. Tapi tidak kemudian minta prioritas minggir-minggir, enggak. Ini yang sering agak sedikit diselewengkan yang Itu akhirnya sama masyarakat yang tidak tahu itu seolah-olah tadi karena gua sudah dikawal harus nyampe tadi ya, cepat. Ya, kemudian ya artinya berarti bukan melanggar, ada lampu merah, nah, dia minta prioritas kan gitu. nggak boleh U-turn, tetap U-turn. Nah, itu. Nah, ini pun oleh petugas ya sekali lagi mungkin petugas sendiri juga kurang memahami itu. Nah, itu. Kadang petugas juga tidak koordinasi dengan di wilayah, ya kan. Nah, sehingga apa? Tidak dipersiapkan dulu. Ya, lain dengan VVIP. Dengan VIP dia udah disiapkan. Antara dia mau masuk ke simpang berikutnya udah dimonitor. Sehingga sudah diberhentikan segala, sehingga itu aman. Tapi kalau yang tadi katakan yang prioritas ketiga tadi, dia tidak koordinasi, dia main-main cepat, akhirnya ya tadi menimbulkan yang apa menurut saya situasi yang jadi malah tidak nyaman. Pak Puji, saya Mas Puji ya. Mumpung aja, betul Mas, betul. Tentang pengawalan moge yang lagi rame ini. Katanya polisi ke depan tidak ngawal moge lagi gitu ya. Tapi sekretaris dari asosiasi moge itu katanya tetap dikawal. Iya. Yang sebenarnya seperti apa ya Pak Puji? Bukan hanya moge aja, Pak. Mungkin rombongan sepeda, rombongan sepeda motor, motor gede. Menurut hemat saya ya katakan tadi, sebetulnya kalau dikatakan bahwa tidak lagi akan mengawal ya, sesuai dengan apapun itu permintaan, ya menurut saya itu kurang tepat juga, ya kan? Nah, itu kan kebijakan. Tapi dalam aturannya boleh siapa saja minta pengawalan. Tapi konteksnya apa? Berarti ini kan polisi harus melihat, ya, untuk apa dia minta pengawalan. Nah, kalau tadi seperti saya katakan, saya bawa rombongan, ya, untuk lebih aman, ya kan? Nah, supaya malah tidak mengganggu, kemudian tidak minta prioritas. Ya lebih baik dia kawal. Nah kawalnya harus profesional juga. Di depan, di belakang ada kok itu teknisnya. Kemudian berapa lagi nanti mungkin misalnya dibatasi, misalnya dia 20 nggak bisa semula 20, dipotong 2, ya kan? Jadi ada 2 kelompok. Tetap itu kelompok depan sebagai pengawalan di depan, kemudian di belakang, kemudian di tengah, baru lagi nanti ada lagi di belakang. Nah, ini gunanya tadi apa? Ya tadi untuk menghindari adanya semacam kekacauan pada saat kita berlalu lintas. Kenapa saya bilang kata kekacauan? Nah, tadi kalau kemudian dia sampai dengan tidak dibatasi, terus kemudian ada yang ketinggalan, apalagi tidak ada yang penutupnya, pengatur yang di belakang, itu kan kalau dia ketinggalan, nah itu jadi dia mengejar. Itu sama dengan waktu kejadian yang di Bukit Tinggi. Awalnya begitu. Karena dia dikawal, yang lima sudah bagus sebetulnya, tapi kemudian karena terlalu panjang, tidak ada di belakang, pecah, kemudian dia mengejar, itu tadi terjadilah hal yang saya bilang kekacauan. Tentunya dalam hal ini, sekali lagi tadi, sebetulnya tadi apa sih tujuan untuk pengawalan itu harus jelas dulu. Kalau yang VVIP sudah jelas, ya, dan masyarakat juga tidak komplain, ya kan? Nah, karena itu betul-betul profesional. Nah, yang kedua, dia hanya minta prioritas, juga bisa minta prioritas, ya. Tapi untuk apa? Masa misalnya katakanlah kita rombongan moge,
terus kemudian rombongan apa motor, mobil, sepeda. segala macam, sepeda segala macam prioritas. Itu enggak, tidak prioritas. Ya, itu masuk kategori yang sebetulnya menurut hemat saya yang ketiga. Dia yang penting dia sampai satu tujuan dengan rute tertentu, ya, dan aman. Dan tidak boleh melanggar rambu lalu lintas. Iya, aja. Karena tidak prioritas itu berarti kalau lampu merah ya berhenti. Nah itu, itu sebetulnya kuncinya. Sehingga itu bagi yang lain aman-nyaman aja. Kita juga tidak kemudian jealous atau cemburu kan begitu. Nih mudah-mudahan sahabat Indonesia ada semua nih Mas. Kakor lantas jadi lebih fokus ke lalu lintas. Iya, tapi bagi saya gampangnya begitu aja sih menurut saya. Nah, kenapa nyatakan terus kemudian itu jadi jealous? Jadi ada perbedaan. Oh, polisi ngawal yang moge kan itu orang-orang kaya semua, ya, orang-orang yang menengah ke atas kan gitu. Kan gitu. Sebetulnya nggak ada masalah. Siapa saja polisi boleh ngawal, mau orang kaya, mau orang miskin boleh dikawal. Hanya tinggal tadi kuncinya dari untuk apa dikawal gitu. Kalau kemudian dia nggak perlu dikawal, ya nggak perlu. Nah itu analisa dari polisi sendiri, ya kan? Ya contoh seperti Mas lah, ke saya misalnya, Mas, saya mau bawa rombongan 10 mobil, ya kan? Nah, kan mesti kita tanya, mau kemana, tujuannya apa, terus waktunya kapan, daerahnya mana saja. Nah, kalau memang itu daerahnya yang memang harus dikawal, ya polisi harus dikawal. Tapi harus ikuti kehendak polisi. Ini nggak bisa langsung 10, Mas. Nah, ini harus dipotong 5. Oh enggak. Oh ya mau boleh aja. Polisi pun mengawalnya tadi ada depan, ada belakang, potong, ada depan, ada belakang lagi, saling komunikasi. Ada tekniknya lah. Ya. Ada tekniknya. Nah, ini kadang mungkin ya mau sekali lagi ya itu teknis ya, terlalu teknis ya mungkin namanya anggota mungkin di lapangan ya mau mengambil gampangnya saja ya sudah kawal gitu kan. Saya rasa itu sih menurut saya. Terus satu lagi nih Mas Rudi, itu loh Mas, saya juga pengguna lalu lintas nih, sering ada mobil di belakang saya yang pakai lampu biru itu loh Mas. Oh, strobo itu menjadi prioritas atau itu sudah ada ketentuan dari polisi ya? Itu sama sekali dilarang. Nah, saya ingin tegas menyatakan kalau di sini ya masyarakat sekarang kan sudah tahu nih bahwa itu tidak boleh. Nah, tindakannya apa? Saya karena mantan polisi berani saya lakukan, tapi masyarakat harus berani juga. Berani apa tindakannya? Begitu melihat ada lampu biru ya membunyikan sirene ya, lampunya strobo gitu kan bunyi sirene atau bunyi apalah itu. Kita lihat aja. Dia menggunakan plat nomor dinas, ya, pengawal resmi, atau tidak. Nah, kalau kemudian mobil dinas yang semata sebetulnya itu kan juga katakan tadi, ya kan, dia mengawal secara ansih benar atau tidak. Oke lah, prioritas kalau dia menggunakan mobil dinas, menggunakan strobo dan kemudian sirene itu masih boleh lah ya, karena sudah jelas menggunakan mobil dinas di situ di dalam aturannya. Nah, apakah sedang mengawal, sedang minta prioritas, itu lain persoalan. Nah, yang ditanyakan Pak Dwi ini kan, Mas Dwi ini adalah bagaimana kemudian yang dia tidak menggunakan plat nomor dinas. Nah, bagi saya tadi sudah sampaikan, nggak usah kasih prioritas. Kita lihat, kemudian kita justru malah hadang, ya kan? Seolah kita tidak memberikan jalan, itu sudah suatu ini nggak apa-apa ya? Itu tidak apa, dan itu pasti yang bersangkutan merasa, wah ini jangan-jangan yang tahu aturan. Akhirnya dia serta-merta pelan dan dia tidak menghidupkan lagi itu strobonya dan sirenenya. Coba deh itu. Saya pernah beberapa kali lakukan itu dan dia tidak tahu saya juga kan. Tapi karena mungkin dia tahu, wah ini mungkin ngerti aturan. Tahu aturan. Yang bersangkutan dia tahu aturan tapi dia langgar. Akhirnya dia tapi kalau ketemu nanti, wah masyarakat yang bilang, pernah saya diskusi, wah itu tiba-tiba itu ada situ polisi atau pejabat, ya jangan takut. Kamu tunjukkan. Tinggal ngomong aja, Pak, Bapak melanggar aturan.
yang boleh diprioritaskan itu apa? Sebutin aja. Nah. Bulan. Iya. Kan gitu. Iya. Terus VIP. mobil yang kemudian ada di situ tadi mungkin emergency. Emergency, iya. Ya kan? Kedaruratan ya tertentu Ada ya. ya mungkin katakanlah mungkin sakit keras tuh dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi apalagi? VIP, bencana alam. VVIP. Bantuan bencana bencana alam, terus kemudian mobil VIP atau VVIP. pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, Nah. ya. Itu Bapak itu bukan, kalau itu bukan, oh nggak bisa. Jauh, Pak. Saya ini sebagai orang sipil nih, masyarakat awam, Ya. kita lihat memang platnya hitam gitu ya. Ya. Tapi begitu kita tengok dari spion itu ada RF itu kita ngeri juga loh, Pak. Hah? Ada RFP kayak Itu- RFJ kayak RFD. Itu kan sebetulnya memang nomor itu nomor yang memang dikeluarkan oleh polisi. Iya, Ya, itu nomornya nomor STNK khusus. Iya. Itu dikeluarkan dalam waktu jangka waktu 1 tahun. Itu adalah gunanya dalam konteks penugasan, ya sebetulnya. Sehingga kalau dia tadinya menggunakan nomor yang resminya ada, kemudian dia diberikan nomor khusus yang belakangnya ada kodenya RFP ke RFS segala macam Ya. itu. Nah, itu yang namanya oleh kebanyakan masyarakat sekarang sudah tahu, oh, itu mungkin pejabat. Dan memang itu disusun untuk pejabat. Tapi itu pun tidak boleh pakai strobo juga ya kalau tidak ada darurat ya. Sama. Oh, baik. Jadi Balik saya saya katakan tadi, saya bilang, Iya. mau itu RFS, mau RFP, mau RFD, ya begitu itu plat pribadi, ya jangan takut juga apa itu mobilnya mungkin Land Cruiser kayak apa kayak gitu, halangi aja. Siap. Yes. Ini Halangi Wah, aja. sahabat halangi. Indonesia ini dapat Nih. sudah dapat bekal dari Halangi aja. Ya. dari Terus mentornya kemudian kalau Polandas. misalnya dalam konteks wah nanti takut Pak itu pejabat, ngomong aja baik-baik tapi jangan marah-marah. Ya. Oke, Nah, oke. Bapak ini ambulan, Bapak ini mobilnya damkar, apa mobilnya ngangkut untuk Logistik bantuan bencana. bencana alam, darurat dan sebagainya, ya kan? Ya. Nah itu saja. Nah kalau kemudian itu bukan ketentuannya Pak, nah, yang diprioritaskan itu tadi sebutkan. Ya. Kemudian yang boleh untuk melakukan pengawalan, kalau mau ada pengawalan itu tadi itu polisi, Ya. kan itu. Iya, iya. Nah, kalau katakan tadi misalnya, oh kita harusnya pengen sampai di tempat Tujuan? dengan cepat, ya Bapak minta pengawalan. Kalau Dari enggak kepolisian. berangkatnya pagi, awal. Nah, Pasti. itu, Iya, kan? itu namanya ada tanya ada jawab. Ini tadi Iya. lalu lintas, saya sekarang agak naik lagi ke Iya. Kompolnas nih. Wah, balik ke Kompolnas lagi. Monggo, Mas. Ya. Oh, Pak Buji, ini Kompolnas ini dari segi infrastruktur undang-undang, kan orang dianggap sebagai pengawasnya polisi, gitu kan ya? Iya. Sebagai. Apakah dengan infrastruktur undang-undang yang ada sekarang sudah memadai dan disegani oleh Polri sebetulnya, apapun yang dilakukan oleh Kompolnas ini? Ya, kalau disegani saya pikir Polri juga sudah tahu ya apa yang menjadi tugas ya, wewenang, tanggung jawabnya Kompolnas Kompolnas. ya. Yang jelas yang pertama adalah memang sudah ditahu bahwa Kompolnas adalah mitranya Polri dalam hal pengawasan eksternal, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini tentunya Polri sendiri ya, melalui Irwasum, kalau di daerah itu Irwasda, nah, itu bekerja sama-sama kita. Ini mitra Polri, Pak. Ya, karena dalam konteks berkaitan dengan khusus untuk tadi, bagaimana kalau kemudian kita ada pengaduan dari masyarakat, biar kita cepat ya, bagaimana untuk ditindaklanjuti oleh Polri. Nah, kita berhubungan langsung dengan Polri itu, CQ-nya yang sangat mudah itu dengan Irwasda di daerah, untuk minta klarifikasi apa yang terjadi yang sesungguhnya. Saya berpikir begini, saya pikir Kompolnas itu lebih cenderung, waktu persepsi saya Pak, alat dari Presiden untuk mengawasi Polri. Ya, Bener nggak seperti itu? iya. Benar itu ya? Dalam hal tadi saya katakan tadi hal kebijakan ya, membantu Presiden dalam hal kebijakan Polri, arah bijak Polri, nah, sudah Termasuk anggaran Polri juga? ya sudah memang sesuai atau tidak. Kalau kemudian di situ ada hal yang berkaitan kurang, apakah itu anggaran, apakah itu sumber daya manusia, ya kan?
terus kemudian berkaitan dengan masalah prasarana. Nah, itu melalui Kompolnas bisa untuk disampaikan. Pak Puji, sebagai contoh, ini kebetulan kita kan mendapatkan Kapolri yang belum terlalu lama, Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, beliau kan mempunyai tagline kerja beliau adalah presisi. Gitu. Apakah pada saat beliau penyusunan presisi ini harus dikonsultasikan ke Kompolnas dulu atau boleh sendiri? Ya, idealnya sih sebetulnya disampaikan kepada Kompolnas ya. Tapi kalau tidak pun, nah ini sudah artinya melalui prosesnya dalam arti tidak serta-merta. Dalam konteks di internal Polri sendiri pastinya sudah dilakukan pengkajian, analisa bagaimana untuk menimbulkan suatu kebijakan ini mudah dicerna ya, terus kemudian menjadikan semacam ya motivasi semangat lah gitu ya. Kan itu tagline itu artinya kan untuk memunculkan motivasi semangat ya kan itu. Nah, tapi kalau menurut kita catatan Kompolnas, selain itu yang terpenting itu adalah implementasinya, ya pelaksanaannya. Kadang kita ya sudah ada slogan itu, tapi kemudian implementasinya untuk sampai ke daerah, wilayah, ya polsek segala macam itu, ya, itu yang perlu harus. Ya, betul. Saya pikir itu sih sebenarnya. Iya. Sekali satu lagi, masalah Kompolnas lagi nih Pak. Saya lupa ya, ini mumpung ketemu orang Kompolnas jadi saya pengen apa-apa. Selagi yang bisa masih saya jawab, saya jawab. Selagi masih punya saya kewenangan untuk menyampaikan, saya sampaikan. Mumpung nanya belum bayar nih Pak. Masih gratis. Kompolnas itu kan seluruh Indonesia, mengawasi polisi, kepolisian negara seluruh Indonesia. Bagaimana Kompolnas membuat strategi kerja untuk mengawasi polisi di daerah? Alatnya apa? Instrumennya apa? Dari Kompolnas untuk mengawasi polisi di daerah ini? Ya, yang pertama di era sudah menggunakan IT, ya, era digital lah ya. Sudah era digital, apalagi kita sudah eranya revolusi 4.0. Nah, itu kita juga harus masuk di situ. Nah, salah satunya kita untuk memantau itu kita sudah menggunakan namanya e-Kompolnas. Nah, di situ kita buka websitenya e-Kompolnas, bisa memasukkan tentang pengaduan-pengaduan itu. Memang kita untuk sampai dengan tahu itu dari informasi itu, ya pada kita. Atau paling tidak kita juga sekarang dari media sosial, ya, yang begitu lebih cepat. Nah, setelah itu baru tadi tindakan kita adalah yang pertama kita konsultasikan di internal Kompolnas sendiri, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Setelah kemudian kita sepakat, baru kita komunikasikan ke mana yang kita akan sampaikan ya, di wilayah, apakah itu di Polda atau mungkin di Satuan Kerja di Mabes Polri, ya kan? Nah, itu kita sampaikan. Nah, setelah kita sampaikan, kita mendapatkan klarifikasinya. Nah, baru kita lakukan kemudian audiensi dengan pihak pengadu tadi, ya, bahwa inilah yang sudah kita lakukan, inilah yang harus kita ke depan lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu tentunya harapan dari pengadu itu sudah benar-benar kemudian untuk bisa memuaskan dari pihak pengadu itu tidak. Ya. Nah, kita kembalikan lagi kepada Polri itu sendiri. Ya, hanya kita menyampaikan. Kadang kita yang juga tidak mau, kita dijadikan sebagai bemper. Nah, kita juga tidak mau begitu, ya. Jadikan bemper bahwa ini sudah mengadu ke sini, tidak ditanggapi, wah ke Kompolnas. Dengan harapan kalau Kompolnas mungkin bisa selesai. Itu harapannya. Tapi kita tidak ansih begitu. Kalau toh memang itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Polri, ya kita mendorong, membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah benar, kita dukung, kita appreciate, kan. Nah, justru masyarakatlah mungkin yang mengadukannya mungkin ya tadi mengada-ada dan sebagainya. Kita juga berikan semacam edukasi itu tidak boleh begitu, kira-kira begitu. Tapi memang satu hal lagi, masih ada memang beberapa anggota di lapangan yang tadi ya. kurang bisa menjaga hal-hal yang tadi dianggap itu
sebetulnya sensitif. Tapi bagi anggota belum, misalnya hanya masalah waktu, ya kan, Pak, kita sudah terlalu lama nih Pak, dari dilaporkan mulai bulan Januari, kemudian tidak ada tanggapan, sampai Maret baru ada proses, nah kan gitu. Padahal hanya waktu aja. Nah, kita Kompolnas juga menyampaikan hal itu. Nah, mungkin saja hal ini satu, Polda yang bersangkutan mungkin terlalu banyak tuh laporan. Itu bisa terjadi seperti Polda Metro, Polda yang di Jawa itu terlalu banyak sehingga boleh dikatakan ya itu jadi prioritasnya kurang dibandingkan dengan mungkin kasus-kasus yang lebih menonjol. Nah, ini juga menjadi satu catatan Kompolnas, sebetulnya ya tidak boleh begitu kan. Nah, harus berdasarkan ibaratnya kalau kita urutan itu Puskam Pusgo. Puskam Pusgo itu udah itu. Jangan kemudian Puskam Pusgo-nya itu karena ada pelicin. Masih ada nggak sih Pak? Itu saya sudah catatkan bahwa akhir-akhir ini banyak kita lihat itu tidak ada lagi, tidak terjadi lagi. Sudah berkurang lah. Sudah berkurang berikan. Tapi tadi kalau memang itu masih ada, itu masih adalah oknum. Makanya Kapolri Pak Listio Sigit ini sekarang ya menyatakan bahwa dia ingin menindak semua anggotanya, bahkan menyampaikan pisau itu tidak lagi tajam hanya ke bawah, tapi tajam juga ke atas. Kalau dulu kan mungkin wah ini beraninya tajam ke atas, tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas kan gitu. Nah, ini harus dibuktikan oleh Pak Kapolri bahwa tajam ke bawah, tajam juga ke atas. Nah, itu. Pak Puji, ini masalah tadi dengan lingkup tugas Kompolnas yang cukup luas sebetulnya sebagai mata dan telinga Presiden untuk mengawasi implementasi Polri. Gitu ya. Menurut Pak Puji sekarang Kompolnas itu kan hari-hari yang real kan 6 orang sebetulnya anggota Kompolnas itu. Yang 3 kan ex officio. Nah, cukup nggak sih sebetulnya dengan 6 orang ini? Ya kalau dikatakan cukup ya belum cukup. Karena apa? Karena seperti halnya yang tertuang di dalam Perpres itu kita sedang akan lakukan revisi. Nah, salah satunya di dalam revisi itu kita memerlukan adanya tambahan personil. Konteksnya adalah di situ ada tenaga ahli. Jadi tenaga ahli yang mana tadi seperti kita sudah lakukan komunikasi internal. Nah, situ harus ada tenaga ahli sehingga ini bisa lebih akurat lagi dalam hal untuk memberikan satu pertimbangan atau masukan. Itu kalau menurut Pak Puji, kalau ada Kompolnas perlu nggak sih dibentuk Kompolda gitu? Dalam konteks ini di dalam revisi berkaitan dengan itu arahnya nanti kita akan ke sana. Ya. Karena ya katakanlah setiap tadi Polda adalah yang mengatur. Kita melihat dari sangat luasnya, sangat kompleksnya permasalahan itu dan boleh dikatakan ya tadi ya agar lebih cepat kita tangani ya mestinya harus ada juga di daerah ya tidak hanya seperti di pusat ya sekarang. Itu kita dalam revisi Perpresnya akan mengarah ke sana. Jadi apa lagi? Mungkin sebelum terakhir sebelum ditutup nih Mas, saya pengen mungkin saya menyampaikan ke sahabat kita, Mas, sahabat di Indonesia tentang elektronik tilang. Ya, ini barangkali ETLE. ETLE. Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi Pak. Ya sudah. Ini kalau yang di kota besar barangkali bisa. Ini bagaimana dengan yang di pelosok-pelosok sana nih Pak? Oh, itu saya pikir nggak ada masalah karena nggak ada masalah ya, karena itu sudah menjadi satu kebijakan pemerintah dan Polri sendiri sudah melakukan itu sudah tercetus pada saat jadi Kakor Lantas itu sudah kita mulai ya dari mulai awal embrionya bagaimana itu piranti lunaknya ya kan sudah kita juga lakukan piranti kerasnya ya kita sudah siapkan hanya memang berjalan agak lambat ya karena ya jujur saja masih ada ego sektoral dari pemangku kepentingan yang ada. Contoh seperti halnya CCTV. Itu sebetulnya kalau di daerah Polda Metro saja itu sudah banyak.
Tapi milik siapa? Ada milik dari Pemda di Sub, ya. Ada milik dari Polda sendiri. Nah, jadi secara terintegrasinya itu sebetulnya lebih mudah. Tapi ya tadi kembali, kita sudah mau coba padukan, ternyata nggak bisa, Pak. Ini anunya lain, apa namanya? Sistemnya. Sistemnya lain. Nah, itu jadi masalah. Nah, Vendornya beda-beda. saya nggak bicara vendor ya. Tapi bicara masalah sistem tadi ya, Pak. Ini kan orang IT. Saya kan gaptek kan. Jadi paling tidak itu. Nah, itu selalu tertumbuh di situ. Ya sudah, ini. Nah, sekarang nggak boleh lagi terjadi itu. Ya kan, kita harus duduk bersama sesuai dengan presiden yang sampaikan bahwa kita namanya harus saling sinergi kan gitu. Terus kemudian bila perlu kalau kita pemerintah sudah tidak mampu, libatkan swasta. Itu sudah. Nah, pertanyaannya Mas Dwi ini sebetulnya mudah. Swasta itu siapa? Kita warga masyarakat. Mas pasti kalau di pinggir jalan rumahnya pasti di depan sudah ada CCTV kan, untuk ngawasi siapa orang yang datang. Nah, kan gitu. Nah, itu tinggal sekarang bagaimana itu bisa dikonekkan, ya. Bisa diintegrasikan. Iya. Sehingga akhirnya seperti kalau mohon maaf, waktu saya pernah ke luar negeri itu, jadi kayak nonton film. Jadi kayak mobil tuh udah jalan dari sini, dipantau oleh sini, dipantau sini. Jadi itu pergerakan udah kelihatan. Padahal itu bukan ansi milik CCTV-nya pemerintah atau polisi. Itu integrasi punya warga itu ya? Nah, itu. Nah, mungkin tadi ya kan, apa yang kita mimpikan ke depan ya tidak terlalu sulit kalau sampai di pelosok aja itu. Tapi secara bertahap memang polisi sendiri prioritasnya untuk kota besar. Ya, misalnya di Polda Metro, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ya. Nah, Sulawesi Selatan itu sudah kota-kota besar. Itu sudah dilakukan itu pemetaannya. Nah, secara bertahap pastinya nanti ya, kota-kota besar yang lain. Sampai bahkan statement saya juga sudah pernah saya sampaikan, ya, selain itu disampaikan sampai di tingkat polsek, ya, jangan lupa ada sosialisasi secara masif kepada masyarakat, ya kan? Nah, kalau kemudian itu sudah disosialisasikan, masyarakat tidak juga bingung. Ya, nggak kaget. Nah, satu lagi, Mas. Nah, internal sendiri apa tugas? Belum tentu. Petugas itu juga tadi seperti kalau petugas yang model saya kan gaptek kan gitu. Itu gimana? Kan nggak mungkin juga terus dia bisa. Nah, itu juga berarti si personilnya harus juga diajarin biar dia benar-benar profesional. Jangan nanti ya yang sekarang kan udah ada modelnya sekarang kopek. Nggak tahu singkatan apa lah, gua rasa kita bahas singkatannya. Yang jelas dia pakai helm, terus ada kamera. Itu adalah gunanya untuk memantau perilaku masyarakat pengguna jalan, baik udah karena bermotor maupun tidak bermotor. Nah, itu bisa langsung direkam apabila dia melihat satu pelanggaran. Nah, kemudian tindak lanjutnya gimana? Nah, tadi. Nah, ini yang harus cepat polisi untuk bisa mengidentifikasi itu. Nah, permasalahannya kan sekarang kita belum semua bahwa pemilik kendaraan itu adalah yang punya atau supir yang ada di dalam kepemilikan STNK itu belum tentu juga. Nah, kalau di luar negeri sudah pasti. Kalau kemudian itu misalnya siapa yang punya mobil itu dia menilang, berarti dia termasuk dia yang harus dikenakan sanksi supir kan. Nah, karena dia pemiliknya. Kalau kita kan enggak. Nah, inilah yang kemudian harus segera, kalau tidak berarti tadi ya yang mendapatkan katakanlah tadi tindakan tadi ya kan, kemudian dikirim kepada alamat di STNK sesuai dengan itu, ternyata itu sudah pindah alamat atau sudah pindah pemilik atau dia bukan pemiliknya, mungkin supirnya, terus bagaimana? Nah, ini yang harus bagaimana mekanisme itu bisa segera ditindaklanjuti. Ya contoh misalnya, oke, saya nerima, terus kemudian ini yang melanggar supir saya, ya kan? Nah, berarti siapa yang harus segera untuk dilakukan tindak lanjut itu?
apakah si majikannya itu dulu yang ada di situ sebagai yang terbukti di situ untuk membayarkan atau kepada sopirnya yang melakukan itu. Kan itu. Nah, inilah catatan yang bagaimana polisi harus bisa segera untuk tindak lanjutin itu. Belum lagi ada kalau itu nomor palsu. Kan detek dari kamera itu kan dari nomor itu terlepas registrasi. dari apa yang kemudian diberikan oleh polisi, apakah itu plat nomor benar ya, atau mungkin palsu dan sebagainya. Ya. Pak Puji, ini terakhir boleh nggak Mas? Oke, Ini ada titipan pertanyaan dari kameramen kita dan sahabat Indonesia. Beberapa waktu lalu, waktu fit and proper, Kapolri mengatakan ke depan tidak akan ada lagi polisi menilang di jalan raya. Bener nggak sih Pak? Karena kami melihat bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Itu tadi, jadi pengertiannya bahasa medsosnya itu bukan lagi berarti polisi itu tidak lagi menilang atau melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung, tapi sudah diganti melalui etle tadi. Jadi melalui etle itu, nah tadi saya katakan ya, tinggal polisi langsung merekam, terus kemudian kesalahan, kemudian didatakan, dianalisa, tinggal dikirim ke alamat. Jadi memang tidak melakukan penilangan di jalan. Artinya untuk daerah-daerah tidak ada etli, polisi masih bisa langsung. Dikatakan oleh Pak Kapolri itu, ini kan oleh Kakor Lantas juga secara bertahap. Ya, jadi kalau kemudian masih ada yang melakukan pelanggaran itu, ya masih ANSI dulu karena belum etle-nya belum, ya, nah itu masih melakukan itu. Harapan kita sebetulnya, ya, sebagaimana yang pernah juga saya sampaikan, kalau memang itu nantinya petugas Polri untuk melakukan pengawasan melalui elektronik tadi, artinya penegakan hukum sudah secara modern. Nah, tinggal sekarang harapannya Pak Kapolri kan, polisi tinggal mengatur, menjaga, ya kan, untuk tertib dan lancar lalu lintas. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan di situ, harus bisa sekarang polisi dengan serta-merta tadi digantikan dengan alat itu, menggantikan yang namanya PAUGA. Menggantikan lagi orang-orang yang kemudian sekedar untuk menjaga, mengatur. Bagus, menggantikan polisi, tapi kan kemudian dia ambil itu timer itu Mas. Saya sih berpikir kalau memang ini satu kebijakan yang bagus, ya kan, dalam penerapan ET tadi, kemudian Kapolri memerintahkan berarti polisi lalu lintas itu bisa menjaga, mengatur, ya kan, arus lalu lintas di tempat-tempat kemacetan segala macam dan termasuk di hutan, itu tadi. Jadi polisi harus hadir lagi di situ, ya kan? Ya. Nah, tentunya ini kan tidak mudah, ya kan? Jumlahnya juga terbatas. Jumlahnya terbatas. Nanti berbenturan lagi dengan masalah masyarakat di situ karena sudah terbiasa, ekonomi terganggu. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ya, sebetulnya tadi tidak bisa sendiri juga polisi. Harus bekerja sama lagi dengan pemerintah daerah. Apa peran pemerintah daerah tadi? Ya, dengan ada masyarakat yang kemudian sudah benar membantu di situ karena kebutuhan di situ untuk tempat U-turn, untuk yang kemudian tidak ada lampu lalu lintasnya dia menjaga di situ, polisinya nggak ada. Itu kan sebenarnya bagus. Tapi pemerintah harus kemudian cawe-cawe. Mau dijadikan apa dia ini? Kalau memang dia mau dijadikan sebagai tadi banpol, bantuan polisi, ya harus diberikan semacam apakah insentif dari pemerintah daerah? Tidak lagi dia minta-minta. Dilegalkan lah ya. Apalagi kemudian kalau tempat U-turn itu, yang anak-anak remaja yang kita juga nggak jelas itu untuk apa kegunaannya kan gitu. Itu musuhnya itu Mas Rudi. Itu kan kita nggak jelas tuh. Apakah memang untuk makan atau untuk disalahgunakan untuk yang lain? Yang lain, ya. Nah, akhirnya kalau saya nggak pernah. Ya kita mencoba dalam batin, aduh terima kasih dah udah dibantu, udah semoga Allah yang membalas itu. Saya tidak pernah kemudian dapat 3 kompak. Saya nggak ngasih ya. Iya. Kan? Toh nggak dijaga sama dia juga mungkin masih bisa. muter ya. Tapi tadi dengan adanya dia memang merasa terbantu. Nah, berarti tadi kembali bagaimana ini untuk mengatasi itu, Mas. Jangan sampai ini sudah menjadi hal yang biasa. Saya hanya mengatakan bahwa pada zaman saya ke Korlantas itu juga tugas saya dan itu PR yang sampai sekarang belum saya. Nah sekarang artinya bagaimana pemerintah misalkan itu. Kita kan tidak mau terus kemudian dinilai oleh
katakanlah bangsa lain melewat jalur situ, ya kan? Wah, polisinya kok pakaian bebas ya? Rambutnya kok gondrong itu. Dipikir polisi, padahal kan masyarakat. Nah, ini. Iya. Ini kalau terkait ini harusnya tadi ngomongin satpam juga. Ya. Seragam satpam ini. Kalau dengan satpam itu kan sudah diputuskan sama Kapolri, tinggal katanya Kapolri mau mengevaluasi dengan beberapa hal negatif positifnya, ya udah pasti Kapolri pun sudah sampai sejauh itulah. Oke. Kita tunggu Mudah-mudahan tidak ada ekses, Pak. Iya. Belum ada, sampai sekarang Ya, belum ada ya. sampai sekarang sih eksesnya hanya orang kaget, oh saya pikir polisi. Belum juga kemudian ada satpam menyalahgunakan, nah itu jangan sampai kan gitu. Mas Di, lagi cukup? Cukup Mas, cukup gitu. Dia Saya sudah pengen banyak ini ngomong, tapi waktunya udah habis ini. mau tapi udah banyak banget kita banyak aja. banget masalah polisi itu. Saya pengen banyak nanya sama Pak Puji, tapi nanti. Nanti kita sambung lagi Takutnya yang dalam sahabat Indonesia juga udah kelamaan juga. Ya, Iya, saya iya. terima kasih walaupun mungkin ini pandangan pribadi ya yang mana bisa dinilai dalam konteks itu untuk bisa dianalisa. Ya. Ya, bisa juga kemudian langsung diimplementasikan. Ya, saya pikir karena ini adalah kita bicara untuk bagaimana Indonesia Lebih baik lagi. lebih baik lagi, Indonesia maju, Indonesia bisa lebih smart. Iya. Ya. Saya pikir nggak ada salahnya. Iya, betul. Pak Dwi, sudah cukup? Sudah. Terima kasih Mas Puji. Oke, Ya. sama-sama. Pencerahannya luar biasa. Saya juga terima kasih. Ya, semoga ini bisa bermanfaat lah ya. Ya, Ah, ya masih pasti. Ya. tetap sehat ya Pak. Amin. Negara Sama-sama, masih membutuhkan, sama-sama. Pak, ya. Baik Mas Di, Oke, terima kasih. terima kasih Mas. Baik sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar. Beliau banyak memberikan pencerahan dan informasi baru terkait dengan polisi, terutama di lalu lintas karena beliau sangat menguasai bidang itu. Mudah-mudahan bisa menjadi perspektif baru dan informasi baru yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.